أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semua kita, semua orang yang hidup pastilah akan diuji oleh Allah, pastilah akan dites oleh Allah. Seberapa ia benar-benar menjadi seorang mukmin, seberapa imannya sungguh-sungguh kepada Allah, atau imannya hanya pura-pura atau hanya main-main. Maka Allah memberinya ujian. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan dilakukannya, bagaimana nasibnya, bagaimana takdir kehidupan seseorang. Allah tahu, tetapi Allah ingin manusia menentukan pilihan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik, untuk menguji kadar kualitas kita di mata Allah. Apakah kita insan terbaik, manusia terbaik? Apakah iman kita benar-benar iman di level yang dari hati, jujur dan benar, atau hanya kulitnya saja main-main dan imannya menjadi iman yang pura-pura atau bahkan palsu? Nah, ujian-ujian ini akan membuat seorang yang beriman semakin naik levelnya jika ia berhasil melewati. Sebaliknya, jika ia gagal melewati, maka level keimanannya akan menurun. Sejatinya orang yang beriman itu akan selalu bahagia. Kenapa kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. In aswabathu sarra'u syakara, jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka hal itu baik baginya. Sebaliknya, wa in aswabathu dharra'u sabara, jika ia mendapatkan kesusahan, sabara, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Jadi mau dapat yang baik-baik atau yang buruk-buruk, orang mukmin itu tetap tenang, tetap berprasangka baik kepada Allah. Dia tidak kemudian langsung membuat kesimpulan yang buruk. Kenapa? Karena dia tahu bahwa urusan orang mukmin semuanya baik. Kalau memang itu ujian yang tidak enak, dia akan bersabar. Dan kalau itu ujian berupa yang enak, yang nikmat, yang nyenengin, maka dia akan bersyukur. Nah, berikut ini ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang terus belajar menjadi seorang mukmin. Apa kisahnya? Suatu hari di bulan September 2022, ia mencoba mengurus paspornya yang hilang. Kemudian ia mendatangi kantor imigrasi Jakarta Timur. Ketika ia datang ke imigrasi Jakarta Timur, ternyata diberitahu kalau untuk hilang tidak bisa langsung proses paspor, tapi harus bikin surat keterangan hilang ke Polres. Kemudian kena denda 1 juta. Kemudian prosesnya lama, harus melalui BAP. Ia pun mencoba negosiasi ke ibu petugas, barangkali ada solusi yang lebih baik, yang lebih mudah, tetapi tidak ada solusi lain. Maka ia pun jalani. Ia mencoba naik kendaraan bermotor untuk mempercepat pergerakannya ke Polres Jatinegara. Tapi ternyata Allah mengujinya dengan hujan. Maka ia jalani itu dengan sabar. Kemudian sampainya di Polres, ia
mendapatkan pelayanan yang lumayan cepat. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Bahkan pihak kepolisian tidak mau menerima salam tempel. Dia langsung ke imigrasi. Di imigrasi dia menunggu hingga sekitar hampir 2 jam untuk masuk. Tetapi setelah masuk, ujian itu kembali datang. Pihak imigrasi Jakarta Timur menyerah, tak bisa mengurus karena pemuda itu tak punya data sedikit pun tentang paspornya yang hilang, tidak punya nomornya, tidak punya fotokopiannya. Sang pemuda itu disarankan untuk kembali ke tempat paspor awal itu dibuat, yaitu di imigrasi Jakarta Selatan. Maka karena masih ada waktu, dia berangkat dengan tergesa-gesa ke imigrasi Jakarta Selatan. Sampainya di sana, ternyata imigrasi tak bisa melayani di jam siang hari untuk kategori paspor hilang ataupun rusak. Pelayanan bagi yang paspornya hilang hanya dilayani di jam 8 sampai 10 pagi, kata petugas. Maka ia pun pulang dengan tangan kosong hari itu. Tetapi ia tidak sedih. Ia yakin Allah akan memberinya yang terbaik. Maka berapa hari kemudian ia datang lagi, dan kali ini alhamdulillah ia bisa mengurus paspor. Di hari itu ia berhasil menyelesaikan BAP. Sepekan kemudian ia kembali ke imigrasi setelah mendapatkan pesan singkat melalui WhatsApp. Di hari itu ia melakukan foto pembuatan paspor, kemudian pembayaran. Nah, proses pembayaran inilah yang kembali menguji keimanannya. Untuk membayar tidak bisa melalui online dan juga tidak bisa transfer. Sementara uang sebagian besar yang ia miliki untuk melakukan pembayaran, yakni pembayaran denda kehilangan dan sekaligus pembuatannya, itu tersimpan di nomor rekeningnya. Dia tidak memegang cash. Akhirnya dia bolak-balik mencari. Ketemulah ia dengan ATM dengan sistem pengambilan tanpa kartu. Itu pun tidak bisa, sedang error. Ia mencoba negosiasi ke bank lain agar bisa ngambil tanpa kartu ke Bank Mandiri, mengingat dia punyanya BCA, oleh Mandiri juga nggak diterima. Kemudian komunikasi dengan Bank Syariah Indonesia juga tidak berhasil. Akhirnya ia bolak-balik, ia berpikir keras, sementara waktu terus berjalan. Sebentar lagi jam bank akan ditutup. Lalu ia melangkah lunglai, terus berpikir dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ini gimana? Dia sadar kalau sampai ditunda keesokannya, maka selesai paspornya yang direncanakan untuk ia memenuhi panggilan Allah itu untuk melaksanakan umroh akan kembali tertunda. Maka ia akhirnya harus melewati jalan yang berbahaya. Ia menyeberangi jalan dengan tingkat kepadatan kendaraan dan juga berbahaya karena kendaraan berlalu lalang dengan begitu cepatnya. Tapi ia tempuh semua itu. Singkat cerita, dengan perjuangan yang melelahkan, akhirnya ia mendapatkan uang yang dia inginkan, sehingga ia bisa kembali ke kantor imigrasi dan bisa menyelesaikan pembayaran saat itu juga. Setelah membayar, pemuda ini langsung lega hatinya. Ia bertekad langsung segera berangkat untuk memenuhi janji ketemu dengan salah satu teman terbaiknya. Tapi ujian lagi-lagi datang. Allah punya kehendak lain. Saat ia hendak bergerak untuk berangkat
tiba-tiba hujan deras melanda, disertai angin kencang, bahkan dengan petir yang menakutkan. Akhirnya pemuda ini hanya bisa pasrah. Dia kembali duduk santai di ruang tunggu di imigrasi Jakarta Selatan. Di situ ia melupakan rencana-rencananya. Ia duduk sambil merenung. Tak lama kemudian ia mulai berpikir positif tentang banyak hal yang dialaminya, termasuk dalam kisah-kisahnya dalam sepanjang pembuatan paspor ini, terutama tentang bagaimana kisahnya ia begitu sulit mencari ATM untuk membayar biaya denda dan pembayaran paspornya. Tapi kemudian ia berpikir positif. Ia mendatangkan pikiran-pikiran positif dalam hatinya. Jika seandainya lebih cepat selesai, tidak ada rintangan dalam proses pembayaran, mungkin dia sudah di perjalanan. Dan tahukah, boleh jadi ketika di perjalanan itu ia sedang dilanda hujan deras dengan anginnya yang kencang serta petir yang menakutkan. Ia langsung berpikir positif. Boleh jadi malah ia akan kejebak banjir, atau bahkan terkena angin kencang, atau bahkan terkena musibah-musibah lainnya. Disitulah ia mulai bisa tersenyum lagi. Ia mulai belajar bahwa di balik kesulitan Allah sedang merencanakan sesuatu yang lain, sesuatu yang kita pikirkan baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Perencana yang terbaik. Manusia boleh merencanakan A, B, C, D, tetapi Allah perencana terbaik, Allah yang Maha Tahu. Dia langsung berpikir yang dia alami selama ini, terutama apa yang baru saja ia lalui, boleh jadi Allah merencanakan yang lebih baik dari semua itu. Qadarullah, ternyata di sore itu ketika hujan mulai reda dan angin mulai kembali normal, ia bisa berangkat lagi dan ia tetap bisa bertemu dengan temannya. Dan qadarullah, saat itu temannya juga langsung menawarkan banyak kebaikan kepada orang itu. Tanpa ia ceritakan masalah-masalahnya, temannya banyak menawarkan kebaikan. Alhamdulillah, sehingga pada malam itu ia bermalam di salah satu hotel mewah di Jakarta, sehingga dia kembali tersenyum. Begitulah kisah tentang kehidupan ini, saudara-saudaraku sekalian. Ada banyak hal yang kadang di luar kemampuan kita, di luar jangkauan pikiran kita, dan bahkan hal itu tidak kita rencanakan sama sekali. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, sementara yang kita harapkan, bahkan yang kita sudah susun, tidak terjadi. Disitulah kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita dhaif, dan sadarlah bahwa di atas kita ada Allah yang maha sempurna, ada Allah Tuhan kita yang mengatur kehidupan ini dengan begitu sempurna, ada Allah yang selalu menakdirkan perjalanan hidup kita. Yakinlah bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Jika kamu mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman menurutmu, bukan berarti Allah sedang membencimu, tetapi boleh jadi yang tidak enak itu adalah sesuatu yang baik bagimu, sehingga kamu tetap harus bersabar. Begitupun ketika kamu menjalani sesuatu yang baik, jangan berlebihan meresponnya, terlalu
berlebihan sehingga berfoya-foya. Kesenangan itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri sehingga membuat kita juga tersenyum. Maka disinilah orang beriman itu kisah hidupnya hanya soal ketenangan dan kebaikan saja. Tak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, dia akan bersabar, dia tenang, dan itu kebaikan baginya. Dan ketika dia mengalami hal yang baik, maka dia akan bersyukur, dan itu pun juga baik baginya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.